Halo, masih di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kita lanjutkan tutorial 5-nya di bagian pertanyaan. Nomor 2 ya. Pada gambar di samping ditunjukkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu batang. Ketiga gaya yang ditunjukkan pada gambar terletak pada bidang kertas. Oke, ini teman-teman, dari panjang dari ketiga gaya merupakan besar dari gaya tersebut. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa panjangnya F2 itu lebih panjang daripada F3 teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat ya di kertas soalnya, atau teman-teman di kertas soalnya diukur aja pakai penggaris gitu ya. Itu F3 lebih besar dari F1. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya adalah apakah dari ketiga buah gaya tersebut apakah batang dalam keadaan setimbang? Nah teman-teman, jelaskan jawabannya. Nah teman-teman, kita ini materinya tentang kesetimbangan benda tegar teman-teman. Nah kesetimbangan benda tegar itu ada dua syarat. Kesetimbangan benda tegar. Nah jadi sekarang kita tinjaunya sebuah benda yang tegar gitu. Wah kamu tegar sekali ya. Wah bukan yang itu gitu. Bah, benda tegar ini berbeda dengan kasus benda titik gitu ya. Eh, kita biasanya di bab kinematika, dinamika, usaha energi, biasanya kita tinjaunya benda titik, tidak punya dimensi ya, panjang, lebar dan ukurannya tidak ada. Nah tapi kalau di sini, kalau benda tegar itu dia punya dimensi, panjang, lebar, ukuran, punya ukuran ya. Sehingga syarat kesetimbangannya tidak hanya hukum Newton saja, tidak hanya sigma F sama dengan 0 saja ya. Ada satu lagi ternyata syaratnya adalah kesetimbangan torsinya harus sama dengan 0. Nah, ini syaratnya. Nah ini syarat benda tersebut setimbang. Nah berarti kita harus mengecek si batang ini sigma F dan sigma torsinya. Oke, yuk kita mulai saja dari sigma F nya dulu lah. Sigma F dulu ya. Oke. Oke, kesetimbangan gaya dulu. Kesetimbangan gaya. Oke. Nah, kita mulai sigma fx dulu ya. Sigma fx. Yuk kita mulai. Sigma fx yang arahnya ke x apa aja? Ada F1. Nah, ini ke kanan. Oke. F1 ke kanan. Nah, kemudian F3. F3 arahnya kemana? Ke kiri. Tapi kan dia miring. Kita proyeksikan ya. Ini ada F, misalkan sebutnya ini. Ini ada F3 sin ke atas ya. Nah, kalau ke kirinya, ke sumbu X-nya itu cos. Berarti yang ini adalah F3 cos alpha. Oke. Berarti dikurangi F3 cos alpha. Nah, kita sebenarnya tidak tahu nilainya, tapi kalau dari lihat F1 lebih kecil daripada F3 ya. Jadi F3 cos alpha ini kan nilainya nanti besar gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa 0 atau bisa tidak 0, tergantung nilainya teman-teman ya. Cuman kalau tidak ada nilainya ya kemungkinan ini tidak 0 gitu. Sigma fx-nya tidak 0. Karena yang kecil dikurangi yang besar negatif teman-teman, masih ada nilainya ya. Oke. Itulah kira-kira teman-teman. Kalau sigma fy sama dengan, nah berarti ada yang ke atas F3 sin, ke atas dikurangi yang besar ke bawah F2. Lagi-lagi ini juga yang kecil dikurangi yang besar teman-teman ya. Oh iya, cos itu nilainya 1 maksimum, sama juga sin itu maksimum 1 ya. Nah berarti maksimalnya aja 1, jadi F3 dikurangi F1 kurangi F3 itu negatif teman-teman, karena nilai maksimalnya kan F3. Oke, F3 kan lebih besar daripada F1, jadi ini hasilnya negatif. Ini negatif hasilnya. Ini juga sama, sin itu kan maksimum 1, jadi yang kecil dikurangi yang besar negatif teman-teman, jadi hasilnya negatif. Jadi tidak sama dengan 0 ya. Sigma F Y nya. Nah, berarti kesetimbangan gayanya udah nih. Udah kita periksa bahwa dia tidak setimbang gayanya ya. Oke, sekarang kita cek kesetimbangan rotasinya ya. Kesetimbangan torsinya. Oke. Kok masih ini? Masih bengkok.
Oke. Oke. Sigma torsi ya sama dengan 0. Untuk sigma torsi kita harus mengambil suatu titik yang menjadi porosnya. Nah, di soal tidak disebutkan ya porosnya di mana. Kita ambil aja ada 3 poros lah ya, 3 titik gitu ya, 3 titik A, titik B, titik C. Nah, kita akan meninjau ketiga poros di titik-titik ini. Oke, misalkan di titik A ya, jadi masing-masing di titik A porosnya. Ini porosnya nih, poros A gitu, poros A. Oke. Nah, berarti gimana? Berarti sigma torsi di A sama dengan, oke. Kalau di titik A, ingat torsi itu rumusnya apa teman-teman? R cross F. Nah, perkalian cross itu menghasilkan sudut sin alfa. Nah, gitu ya. Nah, ini. Berarti RF. Nah, R itu jaraknya, jarak dari titik jarak dari gaya ke titik dari jarak dari titik poros, jarak dari poros ke gayanya ya, itu R-nya. Nah, berarti di sini R-nya tidak ada teman-teman untuk yang ini, untuk F1 ya. Jadi R1 F1 sin alfa tulis dulu lah. Tambah sekarang yang 2. R2 F2 sin alfa gitulah tambah. R3 F3 sin alfa. Nah, gitu ya. Oke, R1-nya nggak ada nih, 0. Kenapa? Karena porosnya di sini nggak ada jarak antara gayanya kan menuju poros di titik itu. Jadi di poros dan gayanya nggak ada jarak, jadi 0 ini. Kalau untuk nomor B, untuk F2 gitu ya. Ini jaraknya nih. Jaraknya ini. Berarti asumsinya L per 2 ya. L per 2. F-nya adalah F2. Dia berputarnya bakal kemana? Ke sini. Dan di sini F2 itu kalau di poros di sini dia bakal berputar searah jarum jam. Kalau searah jarum jam negatif ya. Negatif. Nah, dikali F2, sinnya berapa? Nah, sinnya adalah antara jarak dengan F. Nah, ini 90, teman-teman. Sin 90. Tambah R3. R3 yang ini jaraknya. Berarti L. L ya. L F3-nya ke sini. Sini ya. Nah, berarti gimana? F3-nya ke sana berarti ada sin ya. F3 sin. Sinnya berapa? 90 ya, karena jaraknya ini sinnya alfa ya, alfa. Sinnya alfa. Sinnya alfa bukan 90 karena ada sudutnya F3. Oke, berarti ini min L per 2 dikali F2 sin 91 ditambah L F3 sin alfa sigma torsi A. Nih teman-teman, kita tidak tahu nilai F2 dan F3-nya, tapi kita bisa menganalisis. F2 itu lebih besar, jadi benda ini besar nih, besar. Sin alfa kan nilainya maksimum 1. Jadi sebenarnya ini nilai maksimalnya aja F3 teman-teman ya. Nah, jadi negatif ditambah sesuatu nilai. Ini hasilnya bisa 0 bisa tidak teman-teman. Tapi karena kita tidak tahu nilainya, berarti ini asumsinya tidak sama dengan 0 teman-teman. Ada nilainya nih, ada nilainya. Oke. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita ambil di poros mana lagi? Di poros B gitu ya. Di poros B. Jadi yang tadi ini hasilnya tidak 0 karena ini pengurangannya tidak sama dengan ya. Oke, hasilnya bakal negatif ya. Nih. Minus yang ini kan besar, F2-nya besar teman-teman. F2-nya besar mana? Tuh. F2-nya lebih besar, jadi hasilnya negatif nanti ya. Negatif. Oke, kalau poros di B berarti sigma torsi di B sama dengan gaya di B teman-teman. Torsi di B berarti apa? Kayak tadi ya, ada 3 torsinya. Torsi oleh 1 tambah torsi oleh 2 tambah torsi oleh 3. Nah, torsi oleh 1 oleh ini 0 teman-teman. Kenapa?
karena jarak sama gayanya sudutnya 180. Oke. Jadi R1 F1 sin 180 derajat. Kenapa 180? Karena nih F1 ke sini, jaraknya ke sini. Tuh, jadi ini sudutnya. Oke, jadi 180 kan 0. Ini 0. Tambah F2 juga 0 ya, torsi 2 0. Kenapa? Karena nggak ada jaraknya di titik B. Jadi ini 0. Oke. Nah, yang ada cuma F3 saja. Berarti jaraknya setengahnya ya. L/2 dikali F3 dikali sin alfa. Nah, ini lagi-lagi tidak sama dengan 0. Ya, karena ada nilainya ini. Oke. Yang ketiga, poros di C. Poros di C. Nah, poros di C berarti sigma torsi di C sama dengan 0. Yang ini pasti 0 karena sudutnya tadi ya, sudutnya sudah 80 berimpit gitu, kayak gini, sudutnya kayak gini gitu ya. Jadi torsi yang satu 0, torsi 2-nya gimana? Ada ya, ke sini. Nah, ke sini. Berlawanan jarum jam. Berarti F2 jaraknya L/2, sinnya 90. Oke. Kemudian torsi 3-nya, nah ini 0. Karena dia nggak ada jaraknya. Nah, berarti torsi di C ada nilainya teman-teman ini. Setengah F2. Nah, ini positif ya karena berlawanan jarum jam. Berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, karena torsinya juga tidak sama dengan 0, ada nilainya. Ada nilainya. Kalau yang ini bisa ada nilainya, bisa enggak, tapi kita asumsi tidak ada nilainya. Ada nilainya negatif. Jadi secara kesimpulannya sigma torsinya tidak sama dengan 0, sigma F-nya juga tidak sama dengan 0. Berarti benda tidak dalam kesetimbangan. Jadi jawabannya tidak dalam setimbang. Nah, itu jawabannya teman-teman untuk nomor 2 ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dukung terus channel ini ya, agar teman-teman memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang bisa mempersiapkan untuk mengerjakan soal-soal kuis, tutorial, UTS pun persiapannya. Oke, bagi teman-teman yang kesulitan di TPB ya, apakah itu kalkulus gitu, apakah itu fisika dasar atau kimia dasar. Nah, jadi saya bersama tim Maths Consulting, jadi saya bersama tim-tim pengajar dari MEC ingin membantu teman-teman yang kesulitan di ketiga mata kuliah itu. Jadi tidak hanya fisika ya teman-teman. Jadi nanti kalkulus, tutorial kalkulus nanti dibantu, kuis pun nanti dibantu. Begitupun kimia ya. Kalau ada praktikum atau tugas yang susah, nanti kita bantu sama tim tutor kita. Untuk informasi ada di bio ya, atau ada di deskripsi YouTube ini ya. Ada nomornya ada. Atau kalau belum ada, teman-teman komen nanti kita kasih nomornya ya. Oke, dukung terus, sampai jumpa di kesempatan. Salam bermusik.com. Dadah.